Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsih dengan NIM 2025050103043. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Kemudian selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pembagian ayat Al-Quran berdasarkan maknanya. Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam yaitu ayat yang maknanya jelas, dan mutasyabih yang samar-samar atau masih membutuhkan penafsiran lebih dalam. Dasar dari pembagian ayat ini itu ada pada surah Al-Imran ayat 7. Jadi Allah sendiri yang membagi dua ayat tadi, yaitu muhkam atau ayat yang jelas sekaligus umul kitab. Umul kitab itu adalah bahasa-bahasa pokok dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang mencakup akidah dan syariah. Jadi ketika Al-Quran menyatakan Allah itu tunggal, Allah itu esa, maka tidak boleh lagi ditafsirkan yang lain-lain. Seperti pada surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di sini itu tidak diterjemahkan satu, tetapi esa atau tunggal. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Pada ayat ini Allah tidak mengatakan satu itu wahid, tapi ahad.
Kenapa? Karena kata wahid itu untuk bilangan. Kalau ada salah satu, maka ada 2, 3, dan lain-lain sebagainya. Seandainya Allah menggunakan kata wahid, di sini berarti bukan hanya Allah yang menjadi Tuhan, tetapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, disinilah kita dapat melihat salah satu mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Tidak ada kekeliruan dalam penggunaan kosakata, bahkan kosakata itu mengandung makna yang sangat luas. Kemudian selanjutnya ada mutasyabi. Mutasyabi atau ayat yang maknanya samar-samar, yang kalau tidak ditafsirkan bisa disalahpahami. Contohnya pada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itulah contoh makna Al-Quran yang tidak ditafsirkan dan keliru. Nah, seluruh kitab tafsir, mulai dari 3 tafsir yang paling pertama hingga yang klasik sampai yang modern. Dan letak mutasyabihnya itu terletak pada kata al-fitnah. Kata al-fitnah di sini itu tidak sama dengan kata bahasa Indonesia. Di ayat ini maknanya itu musyrik, bukan menuduh. Kemusyrikan itu orang yang keluar dari Islam dan sangat-sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berperang. Jadi, perang di dalam Islam itu bukan perebutan kekuasaan, tetapi mereka membela hak-hak yang dizalimi. Maka Nabi pun hijrah ke Madinah dan menyusun kekuatan sampai terjadilah yang namanya perang Badar. Nah, pada saat itu umat Islam berjumlah 300-an melawan lebih dari 10.000 orang. Padahal kalau kita pikir secara logika, 300 melawan 10.000 itu sudah pasti kalah. Tetapi karena Nabi sudah berdoa dan diizinkan untuk melawan, maka 300 pasukan itu pun berhasil menang. Nah, itulah contoh dari ayat mutasyabih. Kemudian, seandainya Al-Quran itu yang membuat manusia, pasti akan banyak sekali kekeliruan di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab biasa, tetapi juga mukjizat. Bahkan dari bahasanya pun memilih kosakatanya juga itu sangat teliti. Contohnya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan memilih kata Rabb, padahal ada banyak sekali kosakata yang mengandung makna yang sama. Kata Rabb di sini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan, akan tetapi Dia juga memeliharanya. Allah tidak meninggalkan alam semesta begitu saja, tetapi juga merawatnya, memeliharanya mulai dari aspek yang terkecil sampai aspek yang paling besarnya. Mungkin cukup sekian paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.